Halo Sobat Grit, sudah berkumpul semua kah? Hai, sudah berkumpul semua, boleh absen Sobat Grit, selamat sore. Halo Sobat Grit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Balik lagi hari ini, hari Kamis, bareng sama aku Dianita Anggreni yang bakalan ngobrol seru sama salah satu pasangan yang pasangannya ini dikagumi banyak orang. Aku salah satunya. Mungkin kamu juga Sobat Grit. Pasangan ini sangat menginspirasi, sweet, dan pokoknya kalau lihat baper lah ya. Siapa sih Sobat Grit? Kita bakal ngobrol sama siapa hari ini? Sudah ada yang tahu kah? Pasti tahu dong kalau udah lihat updatean di sosmednya Grit ya. Gimana Sobat Grit kabarnya sore ini? Di sini sih mendung nih, gelap banget. Kalau di rumah kamu gimana? Oh, bintang tamu kita sudah hadir. Kita langsung invite aja ya. Halo, Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Waalaikumsalam. semuanya. Halo Kak, perkenalkan aku Dian dari grid.id. Halo. Hai. Salam kenal. Salam kenal. Oh, auranya positif banget ya. Aku jadi senyum-senyum sendiri nih jadinya. Kak Cika sama Kak Roger gimana? Apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Mbaknya baik gimana? ya. Alhamdulillah sehat juga, baik. Alhamdulillah. Oke, nah untuk panggilan penonton kita hari ini Sobat Grid ya Kak? Sobat Grit. Halo Sobat Sobat Grit. Grid. Hai Oke. Sobat Grit. Nah, selama kurang lebih 1 jam nanti di Selebritis Punya Cerita ini kita bakalan ngobrol semuanya tentang Kak Roger dan Kak Cika ya. Wah, Boleh ya ditanya-tanya ya? silakan bebas. Oh, bebas. Nah, aku mau ngingetin nih buat Sobat Grid yang mau tanya, boleh banget komen langsung. Nanti di akhir segmen ini bakal aku tanyain langsung ke Kak Roger dan Kak Cut Meriska. Oke. Kak, ini lagi pandemi sibuk ngapain aja, Kak? Kita ya kemarin kan baru kelar ya ada beberapa proyek film, tapi untuk kali ini bulan ini kita stop dulu ya karena memang kita lagi pindahan. Terus juga aku ngurus baby kan sendirian gitu. Jadi ya lumayan berasa banget sih. Bener-bener sendiri, Kak? Sendiri paling dibantuin sama mamaku ataupun keluarganya suami gitu. Wah, hebat ya. Berasa ya beratnya ya, Kak? Lumayan. Karena sampai Lumayan. pindahan sih sebenarnya. Nah, iya rumah baru ya, Kak? Iya, thank you. Aku sempat lihat ada di YouTube kalau nggak salah 3 lantai ya, Kak, ada liftnya ya? Jadi sebenarnya ada lift itu karena buat orang tua aku, terus buat neneknya Roger juga sudah umur nenek kamu 80 sekian. 80 sekian. Buat nenek aku biasa tua kan, kalau datang ke rumah kita jadi malas karena banyak tangganya kan. Ya, iya. Jadinya ya kita mereka nggak mau datang ke sini, jadinya kita mudahkan gitu. Betul. Nah, aku lihat komennya nih, Kak. Banyak-banyakin sholawat deh lihat video ini biar siapa tahu punya rumah kayak gini gitu kan. Amin. Amin. Dan aku pun ikutan. Amin, amin. Amin. Oke, nah
Kak, kalau perkembangan anak sendiri gimana nih Kak nih, Syakil? Alhamdulillah Syakil sebentar lagi masuk 7 bulan. Pastinya perubahannya juga banyak banget. Dia sudah bisa balik badan sendiri, terus ngerangkak kayak satu diem, satu-satu gitu, bukan yang udah lancar gitu. Terus senang banget main dan ngemil plus makannya kuat banget. Ngemil kuat ya, makanya gemes, emang pipinya cabi gitu. Gemes Iya, banget. demen Berarti banget kalau minum susu juga banyak banget. Malahan waktu awal-awal sebelum makan asinya sampai 1 liter 1 hari ya. Iya. oh banyak Kuat juga. banget. Kuat banget, iya. Pantesan pipinya gembul ya Kak. Berarti udah nggak bisa ditinggal ya Kak? Maksudnya harus diawasin banget gitu karena udah merangkak gitu tadi ya. Bener. Iya, bener. Makin seru sih. Makin seru. Sehannya makin bawel. Udah ngerti. Iya. Udah ada Tapi maunya ada juga sih. Udah ada maunya? Iya. Oke. Udah mulai bawel ya? Iya, benar. Tapi ada tantangan tersendiri nggak sih Kak sebagai orang tua, apalagi khususnya di masa pandemi, anak 7 bulan gitu? Tantangannya untuk 7 bulan sih kayaknya masih oke ya. Mungkin tantangan terberat tuh di umur 1 tahunan yang seharusnya dia mengenal kayak dunia luar, bermain, ngumpul, mungkin ada bersosialisasi, itu yang lebih bebannya. Tapi untuk saat ini sih karena masih begini aja sih oke sih. Cuma paling kalau kita bawa keluar nantinya takutnya dia kaget ketemu orang banyak. Biasanya kan orang yang ada di rumah aja gitu. Benar-benar. Karena masa pandemi ini ya. Tapi nih Kak, aku kepo nih, aku mau nanya sama Kak Roger. Kalau misalkan Kak Cika nih ada kerjaan harus ninggalin anak, Kak Roger bisa nggak sih ngurus Syakil sendiri? Bisa, aku yang jawab. Bisa banget. Justru bisa. Roger sama aku jagoan Roger buat ngurus anak. Serius. Oh iya, contohnya kayak apa Kak? Popok, mandiin, boboin, semuanya jago banget. Tapi mijitin juga jago. Mijit baby loh. Jago banget. Oh, salah nanya aku ya kalau gitu. Lebih jago dia. Lebih jago Kak Roger berarti ya. Berarti kalau Kak Cika pergi aman ya Kak ya? Maksudnya ditinggal aman, untuk kerjaan? Aman banget. Aku pikir keribetan gitu kan? Enggak. Karena memang gini, kita berdua prinsip emang bener pengennya jaga sendiri waktu itu gitu kan. Jadi sampai setelah lahiran kita extend jadinya ya. Di rumah sakit. Jadi seharusnya 3 hari kita pulang, kita seminggu di sana, kita belajar cara mandiin baby, mijit baby sendiri, terus ganti popok semuanya sampai menyusui. Jadinya pas pulang tuh kayak nggak krisis info pengetahuan. Jadi kita udah ready pas nyampe di rumah. Soalnya kan lahirannya pas lagi pandemi kemarin ini kan. Jadi kelas nggak ada lesson yang kayak gitu. Jadi kita buta sekali kan. Iya. Jadi akhirnya belajarlah sendiri sampai akhirnya sekarang ke bawah ya, keterusan. Iya. Menginspirasi banget loh Sobat Grit. Aku kaget dengernya Kak Roger ternyata lebih hebat. Oh iya banget. Bahkan malam aja banyakan Roger juga yang bangun. Jadi kayak aku tuh bagian nyusuin doang, Roger tuh gantiin popok malamnya gitu. Ayah siap ya. Banget, mantap. Nah, ngomong-ngomong nih Kak, ini kan lagi sibuk pandemi juga, maksudnya lagi pandemi, terus kesibukannya tadi tetap ngambil proyekan nggak sih? Kalau yang aku tahu kan ada proyek terbaru nih, film ya? Iya, itu filmnya, kita info sedikit, kita syutingnya pada saat belum pandemik, jadi ya kita tuh 2 tahun yang lalu ya? Sekitar enggak sih, sekitar ya kurang lebih lah ya. Iya. 2019. Last lah kita syutingnya. Tadinya kita mau hold dulu gitu kan, karena bioskop kan belum buka kemarin ini kan. Kita juga nonton di bioskop rame-rame sama teman-teman sama keluarga dengan suasana yang speaker besarnya itu. Betul. Tapi karena memang belum bisa maksimal. Dan juga banyak banget fans-fans yang udah pada nanyain kapan tayangnya. Akhirnya kita tayangkan sesuai request di akhirnya Hotstar. Oke, akhirnya. Dan judul filmnya Berhenti di Kamu ya?
Iya, itu novelnya bestseller banget loh. Aku pernah mau beli novelnya tuh habis, serius. Keluar habis. Jadi kalau misalkan kita datang ke toko buku tuh dia tuh pasti paling depan gitu sih bukunya yang berhenti di kamu gitu. Sang bestsellernya. Nah, memang udah ada masanya sudah ada fansnya si Dokter Gia ini gitu. Betul. Jadi ya tinggal kita itu cuma memerankan perannya aja gitu. Memerankan mereka sebaik-baiknya. Iya ya, apalagi fansnya juga tadi banyak ya Kak ya. Iya, fansnya Dokter Fans Gia dari juga novel banyak. itunya sendiri. Oke, nah kalau Kak Roger kan berperan sebagai Dokter Gia ya. Betul. Kalau Kak Cika? Vira, istrinya Dokter Vira, Gia. oke. Ya, itu yang mau aku bahas ya, gimana bisa menjadi istrinya. Itu ceritanya tentang itu kan? Iya. Jadi, untuk mendalami karakternya, selain kita lakukan reading, aku dan suami juga kayak, ayo kita ketemu sama mereka, kita ngobrol, ya kita makan, Kita terus bahas kita bukunya. bahas, kita yang ngobrol aja. Jadi, pernah waktu itu kita lagi ulang tahunnya Kak Vira ya, kita datang, kita duduk, cuma ngeliatin gaya mereka ngobrol apa aja yang kita liatin aja. Oh berarti dia kalau ngobrol tuh begini, oh berarti dia tuh begini, dia begini, oh cara pakaiannya begini Kita gitu. juga cerita-cerita adegan-adegan yang ada di dalam novel dan film ini, kita bahas dengan mereka. Nah, saat kejadian ini sebenarnya apa sih yang ada dalam pikirannya, apa motivasinya sampai bisa seperti itu. Seru banget sih. Tapi ada yang berubah nggak Kak di film sama di novelnya? Enggak sih, sama ya. Sama kita cuma sama ya. Di 3 negara. Kita juga ke berbagai kota di Indonesia. Dan untuk nih Roger tuh jadi gini, aku memang pengen berangkat umroh sama Roger setelah menikah gitu. Jadi aku belum pernah umroh sebelumnya. Jadi setelah menikah memang jadi sebelumnya pas kamu mualaf memang kamu sempat mau pergi, tapi karena maminya lagi sakit jadinya nggak bisa. Sampai akhirnya kita nikah, kita pengen berangkat, ternyata aku hamil. Jadi aku nggak tahu, pokoknya cuma jarak 2 bulan doang ya. Ternyata hamil, jadi aku nggak bisa gitu buat berangkat umroh gitu kan. Waduh ya udah nanti tunggu anak lahir apa ini itu nggak apa-apa ya udah nggak apa-apa. Dan di film Berhenti di Kamu itu membawa Roger untuk pertama kalinya umroh. Masya Allah, pas banget dong Kak kesempatannya. Iya, jadi kayak ya itu berkah banget. Berkah banget, iya. Terasa kayak anak kecil gitu deh, pertama kali gitu melihat Ka'bah depan mata gitu kayak yang cuma bisa mandangin doang sambil dalam hati ya Kak ya, kayak Masya Allah gitu ya. Rumah Allah. Oke, nah tapi tadi kan Kak Cika bilang lagi hamil, berarti pas syuting itu juga Kak Cika lagi hamil? Betul. Jadi waktu, nah kan karena aku nggak bisa umroh, kan nggak boleh ya lagi hamil waktu itu. Jadinya aku pergi yang ke Eropanya. Nah pas ke Prancisnya, aku gunung gitu, padahal lagi hamil 4 bulan. Saljuan, tapi emang bener-bener kuat banget sih. Syakil itu kuat banget, jadinya kayak ya alhamdulillah nggak ada hambatan, nggak ngerasa jet lag juga, nggak ngerasa sakit atau masuk angin. Ya alhamdulillah lancar-lancar aja lah. Ya Allah, alhamdulillah banget ya Kak. Padahal 4 bulan tuh maksudnya lagi yang ya gitulah ya Kak. Biasanya kan hamil ada yang kemudian, ada yang ini itu kemudian. Lancar-lancar aja sih. Paling ya alhamdulillah nggak boleh telat gitu, pengen itu yang penting. Itu aja sih. Tapi selebihnya lancar-lancar banget ya. Lancar banget, nggak ada yang ngerasa kayak gimana-gimana. Enak banget. Seru banget aku. Nah itu dia makanya naik gunung hamil 4 bulan aku ngebayangin udah kayak apa itu. Iya. Tapi bisa terlewati ya. Yang sekitar sih menjagain banget ya, kayak teman-teman syuting, kayak kru semuanya, timnya, PH-nya. Hati-hati Cika, hati-hati gitu-gitu kayak pada takut gitu kan, takut jatuh apa segala macam karena kan nggak rata kan gitu. Seru banget. Kayak aku ngebayanginnya udah seru banget. lagi hamil. Tapi nah itu menjadi salah satu momen yang nggak terlupakan nggak sih Kak dalam proses syuting selama di sana? Pasti. Banyak banget momen yang tidak terlupakan. Selain itu kan aku lagi hamil. Roger ada adegan dia sebagai dokter. Terus Roger ada adegan membantu ibu-ibu melahirkan. Ada adegan melahirkan. Mengajani pas anak. ya Kak?
Jadi pas aku lahir lancar aja semuanya. Udah pernah soalnya dia pas lagi syuting. Oh iya, jadi bener sekalian belajar tadi ke Mekah, alhamdulillah ya kan. Ini juga sekarang dapat peran dokter pas lagi hamil, dimudahkan banget berarti ya. Berkah banget berhenti di kamu tuh bikin berkah ya. Iya bener. Nah, kalau karakternya sendiri nih jadi dokter ada kesulitan nggak Kak? Banyak banget sih yang aku tanyain ya ke dokter Gia. Aku belajar juga kayak, dok ini gimana ya saat adegan nanti. Kan banyak banget kan adegan-adegannya di UGD gitu, ceritanya dia tuh di UGD ada yang ibu-ibu melahirkan, ada yang pasien kritis mau meninggal, terus juga ada anak-anak yang kesumbat jagung di hidungnya gitu. Aduh. Jadi banyak banget sih aku pelajarin gerak-geriknya tenaga medis itu seperti apa, terus cara mereka merespon, bahasanya. Banyak banget belajar. Nah itu dia pada saat lagi yang nanya-nanya tentang yang mau melahirkan, dikasih lihat videonya sama dokter. Ini gini nih caranya kalau misalkan ibu-ibu itu melahirkan tuh seperti ini. Aku lihatnya bengong gitu. Hah? Begini dok? Serius? Begini? Panik-panik gitu. Panik banget ya. Iya, tapi akhirnya itu jadi modal banget sih. Saat kita melahirkan, aku juga jadi ya nggak kaget-kaget banget kali. udah nggak yang shock terapi banget lah ya. Iya. Tapi selain itu ya, kan mungkin banyak orang kayak seperti kita ya yang mengira kalau misalkan menjadi dokter itu tegang, terus dingin. Yang kita tahu kan kalau kita konsultasi atau kita lagi sakit, kita ketemu dokter, dok gini. Dokter tuh selalu yang tanpa emosi, tegas, sigap, ya hampir kayak robot kali ya yang kita lihat. Iya benar. Seperti itu kan. Tapi kenyataannya ternyata di balik itu tuh kisahnya tuh hebat-hebat gitu. Ada yang unik, ada yang lucu, ada yang sedih, semuanya tuh ada. Dan khususnya untuk dokter Gia ini kisah hidupnya tuh epic banget sih. Banget. Yang bukan kita hanya lihat dokter ya. Gia aja ya, tapi Semuanya, orang tuanya ya. Orang tuanya juga. Jadi kemarin sempat ngobrol-ngobrol, dok dapat nama Gia itu dari mana? Ternyata Gia itu tuh karena papanya seorang pilot dari Garuda Indonesia Airlines. Gitu. Dan kita cinta mereka nggak kalah epicnya, karena di cerita ini juga dijelaskan kalau misalnya dokter Gia ini sangat mengidolakan kedua orang tuanya, karena kedua orang tuanya ini dianggap sebagai sepasang kekasih yang ideal banget gitu. Makanya si dokter Gia ini berusaha banget bisa menemukan pasangan sejatinya. Nah kisahnya epic banget sih ini, seru banget. Aku jadi penasaran banget ini yang diceritakan di film ini nih, Dokter Gia yang tadi kata Kak Roger sama Kak Cika bilang ya, epic ya, se-epic apakah itu? Iya, kita pas pertama kali dikasih, pas meeting kan, ini kita ditawarkan peran ini, dijelaskan peran kita baca dulu novelnya ya. Dikasih bukunya, kita baca. Hah? Serius? Ini kejadiannya begini, kisah nyata? Beneran? Sampai nggak nyangka ya? Iya, bener-bener. Karena emang mungkin di dunia novel itu banyak banget yang udah pada baca, pasti seru banget sih. Seru banget. Dan ternyata pas ketemu Dokter Gia secara langsung, kita cerita-cerita, ya itu dia. Ini nggak ada yang dibuat-buat ya, jadi apa yang ditulis emang kisah hidupnya. Seru bener banget. Bener ya, real ya. Tapi ya aku sendiri yang lihat trailernya sempat ngelihat mereka lagi take adegan di rumah sakit ya, misalkan adegan sedih, itu bener-bener sedih banget, dan itu yang bener-bener dialami sama Dokter Gia. Lucu-lucu banget. Iya pokoknya campur aduk deh ya. Semuanya ada. Semuanya ada. Serius bener. Aku nggak sabar banget pengen lihat hasilnya dari awal sampai akhir. Iya benar. Berarti belum lihat ya? Belum. Belum Karena ya? kan aku nungguin waktu lagi syuting. So aku lihat trailernya, aku juga penasaran sama kayak lainnya. Gimana hasilnya? Tanggal 12 nanti ya, 12 Februari ya, Kak? Benar. 12 Februari di Disney Plus Hotstar. Nah, kalau Kak Cika sendiri ada kesulitan nggak di karakter ini? Kesulitan, nah kan aku ketemu sama Kak Vira cara berpakaiannya sama seperti aku, alhamdulillah.
cara hijabnya juga sama, hanya saja cara di dialognya, cara ngomongnya, karena Kak Vira itu ternyata orang tinggal Jawa dari kecil gitu, di Surabaya. Surabaya. Oh, medok ya? Jadi medok, dan itu aku belajar. Dan kan Kak Cika kan orang Aceh Medan ya? Aceh jauh banget ya. Tapi Iya. itu Terus, belajar. gimana Kak? Apa yang kata yang paling susah dalam bahasa Surabaya atau Jawa medoknya? Jadi sebenarnya bukan kata bahasa Surabayanya atau bahasa Jawanya, tapi dari versinya Dokter Gia ini adalah dia itu medok banget logatnya gitu, bukan bahasanya. Jadi kan ini kan versinya Dokter Gia di novel itu, jadinya ya medoknya itu ya sayangnya. Jadi kita kayak harus medok Jawa gitu kalau ngomong gitu. Tapi boleh gak sih Kak dicontohin? Boleh dicontohin sedikit aja? Pokoknya harus nonton. Spoiler ya? Nah itu dia makanya. Aduh, aku kepo banget, makanya aku penasaran kan. Ternyata nggak boleh dikasih tahu ya. Biar penasaran, karena kan aku biasanya iya, betul. sebagai orang biasa, orang Jakarta, walaupun ada Sunda, nggak pernah Jawa kan. Jadi harus betul sih. Nah, dari judulnya nih Kak, Berhenti di Kamu. Gimana ya? Ada tips nggak sih Kak? Gimana caranya misalkan kita nih yakin sama pasangan, oke, aku berhenti di kamu untuk ke tingkat yang lebih serius gitu. Di kisah nyatanya ya? Ya. Sebenarnya gini, contoh hal kecil aku dan suami. Kita kenal sudah lama, dekat sudah lama, tapi kita juga pernah yang kayak 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan tidak berkomunikasi juga pernah gitu kan. Untuk meyakinkan apakah emang dia jodoh kita, apakah memang dia itu pantas untuk menjadi bagian dalam hidup kita nantinya, menjadi suami ataupun menjadi istri. Dia meyakinkan diri sendiri gitu, sampai akhirnya kita benar-benar yakin gitu. Bukan hanya cuma karena cinta nikah gitu. Tapi benar-benar karena step yang paling susah adalah setelah menikahnya. Nah, itu. Setelah menikahnya. Tapi kalau kita sudah yakin, kita sudah komitmen, maksudnya apapun ya yang udah menjadi keputusan kita, ya kita bertanggung jawab atas keputusan kita, ya akan lancar-lancar aja. Tapi kalau misalkan kita tidak janji pada diri kita sendiri dulu, ya nantinya kita akan komplain, akan ini, akan itu gitu. Jadi ya apa ya? Ya harus yakin lah ya. Harus yakin. Harus yakin. Ya harus yakin. Dan ada lagi nggak Kak cara meyakinkannya itu, maksudnya misalkan dengan cara apa gitu, sholat malam kah atau ada cara-cara yang lain? Itu udah pasti ya, tahajud itu udah pasti. Itu juga kita lakuin, masing-masing pada saat itu juga kita lakuin. Tapi ya itu, ini kayak gimana ya, bukan menyatukan. Ya yang pasti kalau misalnya kayak kita untuk menikah kan itu artinya menyatukan 2 orang yang berbeda. Ya. Nggak bisa benar-benar 100% tuh klop banget. Ya kalau misalnya bisa seperti itu, ya itu bagus sekali. Ya. Tapi seringkali hal itu tuh nggak terjadi. Nah, gimana caranya supaya kita bisa merasa yakin, ini jodoh gue, bukannya gue nikah sama dia nggak ya? Baik si perempuannya diajak untuk menikah, atau si laki-lakinya ingin mengajak menikah. Yang harus kita rasakan ya, kemarin ini kalau misalnya aku pribadi, bisa nggak ya gue menghabiskan sisa hidup gue sama dia gitu setiap sampai hari. Jatuh handphone aku. Bisa nggak ya, kayak misalkan apa yang aku cari, aku mencari istri yang bisa menjadi seorang istri yang baik, bisa menjadi seorang ibu yang baik, dan itu semua aku dapetin di Cika. Intinya mencintaimu walaupun bukan karena. Jadi ya walaupun mencintaimu kamu walaupun ini bukan karena. Mencintai kamu walaupun titik-titik-titik, bukan karena titik-titik-titik. Walaupun itu banyak kekurangannya, bukan karena kelebihannya. Iya. Gitu. Oh iya benar.
Ya, aku jadi baper deh. Jadi tidak bisa berkata apa-apa ini. Semangat Jadi kalian semua. semangat jadinya para pencari jodoh ya. Kak, tapi berarti sempat ngalamin juga yang namanya konflik batin tadi itu ya, yang tadi kata Kak Roger bilang, dia bukan sih orang yang cocok jadi ibu dari anak-anakku tadi. Dia bukan sih yang cocok jadi istriku nanti. Berarti pergejolakan batin terjadi, itu kan, makanya kan masih nggak tahu apa yang akan terjadi. Itu dia. Betul banget. Oke, nah Kak, mungkin kalau klise sih ya, nilai atau pesan yang bisa diambil dari film ini sendiri bagi Kak Roger dan Kak Cika apa tuh? Banyak banget. Melihat cerita dari kayaknya Dokter Gia. Setiap cerita itu ada nilai dan pesan khusus ya. Setiap adegan, setiap cerita nggak cuma hanya soal percintaan, tapi soal keluarga dan soal kerjaan, macam-macam sih. Jadi di situ kita harus nonton banget sih. Jadi misalkan masalah kerjaan, oh iya begini, oh ini pesannya. Soal percintaan ya, kita nggak bisa mengubah seseorang menjadi apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Tapi kita bisa menerima dia apa adanya, itu juga. Terus ya macam-macam deh, soal keluarga juga. Gitu. Pokoknya harus nonton. Komplit lah ya, Kak. Komplit. Ini di judul Berhenti di Kamu ini, keluarganya Dokter Gia juga nyuruh-nyuruh Dokter Gia segera menikah kayak para netizen lainnya yang ditanyain. Oh, pertanyaan horor itu ya. Sama. Ada jawaban, Sobat jadi Grit, kalian harus nonton biar kalian tahu jawabannya apa nanti ke orang tua ataupun keluarga kalian. Gitu. Iya benar. Nih Sobat Grit, cocok banget yang udah sering ditanya orang tua atau keluarga pas pertemuan keluarga atau lebaran, kapan nih Kak? Nonton dari sekarang berarti ya Kak ya, ntar ya. Kalau tanggal 12. udah ketemu keluarga bilang aja nonton nih tanggal 12 Februari. Langsung. Oh berarti jawabannya bukan gitu. Kapan nih Kak? Nanti nonton deh tanggal 12 gitu ya jawabannya. Bener. Betul kayak gitu. Nah Kak, tapi nih kalau misalkan yang aku lihat ini kan benar nggak sih film kedua Kak Cika sama Kak Roger main bareng? Maksudnya dipasangin bareng untuk film? Yang mau tayang iya 2. Yang lagi mau tayang iya benar 2. Oke, nah nanti ada proyek kedepannya berdua lagi kah atau gimana? Sebenarnya tahun lalu kita ada syuting, ada 3 film lagi yang berdua juga. Gitu. Yeah. Kita kerja bareng tapi, memang harus nerima berdua atau? Enggak. Nah itu banyak. Aku juga bingung jawabnya. Kalau aku pribadi akan membiarkan untuk suamiku berkarya walaupun tidak bersama aku, begitu juga sebaliknya. Kita akan bebaskan itu. Tapi ya karena kita baru nikah, jadi banyak banget ya alhamdulillah ya, mungkin rezeki buat kita dan rezeki buat anak ya. Banyak banget kita berdua jadi pasangan ya. Iya. Iya. Tapi ada plus minusnya nggak sih Kak? Dipasangin sebagai plusnya, pasangan dalam film? Kerja bareng, ketemu tiap hari udah pastinya. Minusnya apa ya? Kayaknya nggak ada ya minusnya. Ada sih? Ya kita berusaha seprofesional mungkin. Iya. Kita berusaha memerankan pasangan itu, bukannya kita. Iya benar. Jadi kita sampai ke bawah juga setelah cut. Iya benar. Dia menjadi Dokter Gia kan. Kamu sakit aku tensi dulu. Nah, jangan sampai gitu sampai rumah ya. Iya benar. Jadi harus bisa membedakan tadi kehidupan nyata sama di karakter film ya. Iya. Oke. Nah, ini aku lagi hujan di rumah Kak Cika Roger juga hujan ya? Sama lagi hujan. Sama iya. Mungkin Sobat Grit yang koneksinya tersendat, kita nggak hanya live di Instagram, tapi di YouTube sama Facebook juga. Mungkin bisa mampir ke sana juga ya. Iya. Oke. Nah, Kak, kita masih ada waktu. Aku mau ngajakin Kak Cika sama Kak Roger untuk main. Tapi sebelumnya, aku mau ngingetin buat Sobat Grit yang mau tanya sama Kak Cika sama Kak Roger, boleh dari sekarang, nanti di akhir bakalan aku tanyain langsung ya. Boleh banget. Oke. Nah, ini kita mainnya random. Main apa ini? Random banget sih, Kak. Jadi, yang pertama, pilih ini atau itu. Beda nggak apa-apa jawabannya, aku mau tes chemistry aja ceritanya. Oh, oke. Oke, siap ya Kak? Siap. Manja atau mandiri? 1, 2, 3. Oke, Manja. Manja. Semanja apa Kak? Banget.
banget. Aku dari sebelum nikah sampai udah punya anak ya sama aja, nggak berubah manjanya. Oh, iya. Jadi kayak mungkin kayak Roger tuh kayak berasa punya 2 anak kali ya. Apakah iya Kak Roger? Tapi itu bumbu-bumbu keawetan, amin ya. Itu Sobat Grit. Pacaran. Betul. Manjanya manja yang cute gitu kok, bukan manja yang nyebelin. Aduh, makin baper nih dengernya. Aku nggak minta dicontohin lah, nanti makin buyar aku ya. Oke, lanjut. Diem atau marah-marah? 1, 2, 3. Diem. Marah-marah Oh, sama. Kalau misalkan lagi kesel, lebih baik diem atau marah-marah? Kalau ada masalah, cepet dikelarin. Misalkan aku kalau ada masalah apa gitu, aku langsung ngomong sama suami. Nggak bisa, ini harus digini-giniin. Tapi aku bukan yang marah sampai 2 hari, nggak, cuman sejam, tapi kelarin gitu. Aku nggak bisa dipendem gitu, takut sakit kepala. Kalau suamiku jago pendem, jago diem. Oh, kebalikannya. Jago dia. Kayak kalau misalkan ada masalah, aku selalu kan malas ribut-ribut gitu. Jadi aku selalu berpikir berkali-kali, ini worth it nggak untuk gue marah? Gak buat aku marah atau aku gimana? Atau aku cemburu gitu. Menghindari konflik ya Kak, lebih tepatnya. Iya. Tadi pertanyaannya mau aku tanyain juga itu. Cemburu atau dicemburuin? Ini jadi pertanyaan apa enggak? Iya, jadi. Cemburu atau dicemburuin? 1, 2, 3. Dicemburuin. Jadi sama ya. Dong kita. Iya dong. Jadi, tapi siapa yang paling cemburu nih? Kalau cemburu sih bukan cemburu yang gimana sih ya. Tapi aku kalau cemburu itu tuh paling aku ngomong, tapi bukan yang cemburu gimana-gimana, enggak. Aku kalau nggak suka aku langsung ngomong, nggak suka deh gini-gini, tapi beralasan. Jangan sampai nggak beralasan. Nah, yang nggak beralasan tuh yang nggak sehat. Kenapa sih yang senyum? Wah, ada sesuatu. Harus ada alasannya ya kayak. Iya, tapi aku jelas alasannya. Kalau aku tuh setiap marah, setiap cemburu, setiap apapun pasti harus jelas gitu. Dan masuk akal. Masuk akal. Kak Cika, aku kepo boleh nggak? Tipe pasangan yang ngecekin handphone suaminya nggak? Dulu iya, sekarang nggak. Sekarang nggak? Nggak. Dulu mungkin waktu pacaran ya, yang namanya kita ketemu tiap hari, nggak ini nggak itu, iya. Tapi pas sekarang sih, ya udah nikah mau ngapain lagi gitu. Kalau cemburu sama anak? Oh, enggak ya? Enggak sama sekali. Walaupun anak ya? Suami enggak. Alhamdulillah bisa ngurusin yang lain-lain. Alhamdulillah ya. Jadi nggak ada harus dicemburuin sama anak apalagi ya? Enggak. Oke. Nih lanjut. Cuek atau bucin? 1, 2, 3. Bucin. Lu bucin sayang. Mohon maaf, ada pertengkaran rumah tangga. Dulu bucin dia. Nggak mau ngaku Kak. Nggak mau ngaku, bucin. Nggak mau ngaku, iya. Awalnya sebutin apa emang ya? Oh. Sebutin apa Kak? Siapa nih? Aku. Kalau aku emang dari dulu emang tipenya kalau udah satu bucin gitu. Sama dia juga gitu, kalau satu sampai bucin gitu. Sama. Sebenarnya sama. Nggak mau ngaku. Oh, dari ngaku dulu ya? juga sama siapapun juga bucin. Oh. Sama siapapun dulu. Iya, bener. Aduh, jadi kebongkar. Iya. Oke, nah ini Kak. Fakta atau gosip? Kak Cika ngefans banget sama anak sendiri. Fakta. Parah. Gimana maksudnya ngefans banget sama anaknya tuh Kak? Ini contohnya ya, kemarin nih pas kita lagi pindahan, kan Syakil masih di rumah lama kan. Nah Sama pada neneknya. saat hari H, si Syakil untuk pindah ke rumah ini, sibuk kayak kedatangan pacar. Deg-degan. Apa ya harus disiapin apa ya? Oh ya mainan dia harus ada, bangku dia harus ada, terus deg-degan aja. Parah, nggak ngerti deh aku. Gemes.
Gemes. Iya, aku sampai kayak kalau aku sama anakku lihat-lihatan tuh bisa lama banget, kayak orang pacaran kita lihat-lihatan tuh lama, senyum-senyum berdua. Iya. Kak Roger aman ya, nggak cemburu berarti ya? Aman. Aman sama anak sendiri, apa yang mau dicemburuin ya? Oke, lanjut. Siapa yang paling panikan ketika anak sakit sedikit? Aku. Ya. Aku. Kalau suami tuh cari penyebab, kenapa ini itu. Kalau aku anak demam aja, aku tuh langsung wah tempelin ke badan aku anaknya, aku sampai buka baju anakku juga, terus udah gitu aku langsung telepon dokter gimana, atau aku urusin kasih obat. Aku nggak tidur sama sekali, aku panikan ya, soalnya idola aku sakit. iya. Iya. Iya bener, idolanya sakit jadinya uring-uringan ya Kak ya. Iya. Tapi ikutan sakit nggak Kak? Enggak sih. Pernah nggak? Aku nggak ya? Tipenya kalau udah misalkan suami siapapun, anak kalau sakit tuh aku pasti orangnya panik banget. Orang-orang terdekat, orang-orang yang aku sayangin pasti aku panik banget, dan aku gak bisa tidur pasti. Suami juga lagi sakit, malam aku cek, aku selimutin, aku cek lagi, aku selimutin, semuanya begitu. Aku emang orangnya takut gitu. Takut banget sakit. Aduh, senangnya diperhatiin Kak Cika ya. Nah, nih Kak, pernah nggak menangis karena anak, Kak Roger atau Kak Cika? 1, 2, 3. Aku. Pernah Kak? Nangis. Kenapa tuh? Menangis karena anak? Aku kayaknya enggak sih, belum pernah. Anakku pelukan sama suami pas lahiran, kayak skin to skin sama akunya cuma sebentar, tapi sama suami lama banget. So aku cuma ngeliatin sama pemulihan. Iya bener. Aku ngeliatin sampai nangis. Terharu banget. Iya, happy banget. Happy. Terus udah gitu kalau malam ngeliatin dia tidur sampai nangis. Oh, sering banget. Aku sering banget deh nangis buat anak. Padahal anak juga nggak tahu makanya. Tapi anakku kadang-kadang kalau misalkan aku nangis juga dia ngeliatin, dia begini-gini muka aku gitu. Oh, sweet banget. Iya, lucu. Pernah bangun tidur kayak tangannya tuh tarik gitu gini-gini, terus dia cuma gini-gini, habis itu dia balik badan tidur lagi. Lucu banget. Iya, gemes banget. Lagi ngapain Kak Syakil Kak sekarang? Sekarang lagi tidur. Makanya lagi tidur live. Kalau dia bangun nggak bisa ya? Bisa paling gendong bertiga jadinya, karena aku ngurusin sendiri kan. Oh iya ya benar. Jadi ikutan live sama kita ya? Iya. Oke, lanjut nih. Pernah nggak sih marah sama pasangan tanpa alasan? Oh tadi udah ya di awal ya? Nggak pernah ya? Alasan. Kak Roger juga? Iya. Oke, next. Nih untuk Kak Roger. Pernah nggak lupa apa yang diminta istri untuk kebutuhan anak? Lupa apa yang diminta istri untuk kebutuhan anak? Enggak, itu mah urusan aku. Enggak ya? Jadi kalau misalkan popoknya, masalah bajunya ini itu, jadi aku nggak bilang sama suami, aku langsung pesan aja, kan duit suami di aku, jadi aku tinggal pesan. Oh ya siap, baik. Tinggal beli, ya kan, jadi dia nggak tahu apa terima beres, paling aku cuma terima beres ya, kasih catatan, aku belanja ini gitu. Baik. Kirain sewaktu-waktu gitu Kak Cika, nitip tolong di dong luar ini gitu. beliin ini nitip gitu. Enggak, aku sendiri. Enggak ya. Enggak. Aku takut nitip salah beli lagi nanti. Nah itu dia, mendingan beli sendiri ya Kak daripada salah. Beli sendiri daripada ini gitu. Betul. Oke, nih lanjut. Hal sepele atau kebiasaan apa buat Kak Cika nih yang dilakuin Kak Roger tapi bikin marah? Hal sepele tapi bikin marahnya tuh gondok gitu. Main game. Iya. Oh iya. Kenapa sih kamu nggak suka aku main game? Aku dicuekin. Kayaknya tapi semua sih. Semua tapi pasangan iya, kayaknya sih taunya gitu deh. Kalau cowoknya main game, ceweknya pasti marah. Jadi waktu aku sebelum lahiran puas-puasin deh main game, begitu lahiran nggak ada main game. Jadi dia sama sekali sampai sekarang. Sampai detik ini. Ya, sempat waktu aku lagi ada pemotretan main game sama digendong juga anakku, tapi tetap dia gitu. Terus sama apa ya? Oh paling hal-hal kecil itu tuh kayak, tapi nggak gondok banget sih, biasa aja kayak
pasta gigi lupa ditutup, ya gitu lah, kayak cowok begitu. Cuman aku nggak bisa aja, aku tuh orangnya rapian. Sampai-sampai wastafel bikin 2 ya Kak? Iya nggak? Nanti kalau ke rumah tahu, oh ini pasti wastafelnya Cika, ini pasti Roger pun. Sangat terlihat perbedaannya. Oh iya pasti. Tapi tetap ternyata bersihin kok. Oh, kirain bersihin sendiri aja gitu, enggak ya? Enggak, tetap. Tapi enggak ya, kalau aku kan sebentar-sebentar tuh pasti kayak aku bersihin. Tapi kalau misalkan sekarang udah sendiri-sendiri, ya sehari sekali aja ngebersihinnya gitu. Iya. Oke, tapi kalau Roger aman nih nggak main game sampai sekarang? Masih main. Apa? Masih. Atau mungkin main diam-diam gitu? Enggak ya? Mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin ya? Aku nggak mungkin. Nggak mungkin deh. Nggak mungkin. Oke. Kak Cika nih tambahan. Lebih baik bohong sama anak atau bohong sama suami? Bohong sama anak. Aku tuh gini, bohong aja tuh aku ngomong. Abis bohong nih, 5 menit yang lalu aku langsung ngomong. Aku nggak bisa. Langsung ngaku. Langsung ngaku, iya. Langsung ngaku, berarti jujur banget ya? Iya, nggak bisa. Memendem itu nggak bisa. Aku salah aja, misalkan aku habis marah nih, salah nih, pasti malamnya minta maaf. Bener-bener ya. Sejujur itu langsung diselesain saat itu juga ya Kak ya? Oke. Gosip atau fakta? Kak Cika lagi hamil anak kedua. Amin. Amin. Teman-teman semua. Kita doakan yang terbaik ya. Amin. Tapi ngasih jeda nggak sih Kak atau diprogramin gitu? Enggak sih. Berapa tahun gitu enggak ya? Ya. Nggak ada masalah untuk jarak anak ya? Enggak. Tapi kalau boleh ditanya, lebih yang mau jaraknya deketan atau jauhan? Mendingan repot sekalian atau nanti istirahat dulu? Kalau aku ya sama aja. Sama aja, karena aku ngefans sama anak, jadi sama aja. Nambah ya bener. Apa? Bener. Kalau kita ngerawat anak seribet apapun, tapi kita suka banget, kita happy, nggak ribet. Nggak akan terasa berat. Nggak akan terasa berat. Menurutku, aku pindahan sambil benerin apa, bikin apa, ini itu, sambil ngurus anak, sama kasih makan, sambil mandiin, nggak akan berat kok. Simpel-simpel aja. Pasti ngerasa beratnya yang ngurus barang-barangnya doang, ngurus anak mah nggak ngerti. Iya. Malah happy banget ya Kak ya? Banget, apalagi kalau dia udah ketawa, hilang tuh capeknya. Tapi itu bener ternyata. Pulang kerja, lagi capek, lihat senyum anak, hilang capeknya, itu bener. Senyumin aja jadi GR. Iya. Jadi kesem-sem ya. Kesem-sem sendiri kayak Oke, Kak, tapi apa sih yang ditanamkan Kak Cika sama Kak Roger untuk anak nanti gedenya yang ditanamkan sejak dini? Mandiri. Yang paling penting. Mandiri ya. Mandiri. Kayak masalah tidur itu mandiri. Terus banyak lah, kayak tidur tuh aku selalu bilang aku nggak mau kita akan buka wawasannya seluas-luasnya, jadi dia banyak tahu, dia bisa menimbang, mengambil keputusan sendiri sebaik-baiknya. Tapi tetap kita jaga sih pastinya, gitu. Betul pastinya. Tetap dalam pengawasan orang tua lah ya. Benar. Tapi nggak menutup pandangan dia tentang dunia ya pastinya. Gitu. Tadi kan bilang mandiri nih Kak, tapi dimanjain nggak sih? Syakil? Enggak sih, walaupun aku ngefans banget sama Syakil. Ya itu. Tapi enggak sih, aku selalu enggak ya. Kayak makan ya harus habis itu nggak boleh nangis. Aku ngeliatin nggak boleh nangis ya, walaupun dalam hati nggak tega ya. Maksudnya biar kayak tidur sendiri, aku nggak mau popoin, aku nggak mau sayang-sayangin, tidur aja tungguin. Tapi ada waktunya kadang ya aku popoin boleh, tapi nggak setiap hari. Jadi kalau dia minta liatin aku nggak mau, aku bilang nggak mau. Jadi sebenarnya itu tuh diajari oleh dokter. Jadi dokter tuh menganjurkan anak biasanya tuh kan tidur kalau kita timang-timang baru dia bisa tidur. Iya benar. Harus dinaboboin atau harus bagaimana baru bisa tidur. Nah itu nggak sehat juga untuk mental si anak ternyata.
Kalau bisa tidur dengan tenang sendiri. Iya. Dan bangun tanpa nangis juga. Iya, jadi anakku bangun gak nangis. Dia udah hebat. Mindset atau mentalnya udah tenang. Iya. Bawaannya jadi tenang. Benar. Wah, dapat tips nih kita Sobat Grit ya. Langsung dicatat nih. Wah, keren cara didiknya ya, Kak. Oke, Kak. Nah, ini udah ada banyak banget pertanyaan dari Sobat Grit yang bakal aku tanyain langsung ya. Iya. Sebelum waktu kita habis. Dari @nauralia92, dia nanya, Kak, gimana sih cara Kak Roger berbagi waktu untuk keluarga dan pekerjaan selama pandemi? Selama pandemi, yang pasti menghabiskan banyak waktu di rumah, itu udah otomatis sama keluarga, dan kita kerjaannya juga bareng, jadi ya gampang. Bener ya. Tapi ya kita tetap ini ya, jaga protokol kesehatan, 3M, terus aku sama suami karena kita punya baby, kita akan rapid dan swab rutin selama seminggu sekali, yang PCR-nya 2 minggu sekali, karena punya anak takut juga sih. Iya, benar-benar. Terus ya bersih ya, cuci tangan, mandi serajin-rajinnya. Lama-lama kulit tipis nih, mandi terus. Iya benar. Apalagi kalau keluar rumah langsung ganti baju lagi ya kayak di dalam ya. Pasti. Cuci langsung. Aku anaknya lebih parno lagi soalnya. Oke, lanjut. Ini dari @ogeng_benzema. Untuk Kak Roger, kapan nih Kak main film action lagi katanya? Coming soon, tungguin. Bakal bener ada proyeknya Kak? Tepatnya. Rencananya untuk actionnya. Tapi sekarang ini kita masih terus menggodok ceritanya, kita biar masih bagus. Persiapan. Berarti emang udah ada ya? Ada. Oh, kita tunggu aja Sobat Grit. Oke, lanjut. Dari @sarina. Kak Cut Meriska pengen dong denger kakak bahasa Aceh ngomong sedikit katanya. Halo, puhaba, lon habaget. Subtitle. Oh itu. Artinya Kak? Jit. Apa itu? Artinya apa tadi? Halo, apa kabar? Saya kabar baik. Oke. Aku tahu bahasa Aceh soalnya sama mama. Oh, Kak Roger ngerti? Apa? Kenapa? Kak Roger ngerti nggak? Lama-lama ngerti sendiri ujung-ujungnya. Aku tahu bahasa Aceh kalau misalkan pas nari saman doang, itu pun nyanyi ya. Kak Cika bisa nari saman nggak? Lupa, itu kayaknya waktu aku kecil. Lupa. Nari waktu kecil tuh lumayan banyak sih. Tari Melayu juga ya, Mem ya. Cuma gedenya lupa. Lupa ya. Seru banget kalau tari Aceh tuh kayak merinding aku pas narinya tuh. Oke, lanjut. Oh nih, dari @ranti isam. Bakal nangis lagi nih kalau nonton filmnya. Apakah iya bakal nangis, Kak? Aku pribadi nangis sih. Tapi bukan di scene aku ya. Kayak di scene rumah sakitnya itu dapat banget, serius. Dapat banget, dan itu menjadi pelajaran buat kita semua sih. Tentang menghargainya sebuah pasangan, waktu, keluarga, ya, keikhlasan. Aduh, berat. Pokoknya harus nonton, beneran. Wajib ya? Wajib. Untuk scene itu sih scene bagi aku sih. Oke. Nih, Kak, ada yang bilang, banyak yang bilang, mukanya mirip ya, Kak Cika sama Kak Roger. Mirip. Katanya sih, mirip tuh jodoh ya. Amin. Oke, ini ada yang nanya Kak tadi yang tentang Syakil. Katanya biar anak bangun tidur nggak nangis tuh gimana caranya Kak? Itu sebenarnya dari kecil sih didikannya sih. Kalau kita tuh dari kecil ya itu, aku nggak mau kayak dipopoin, digendong. Maksimum boleh saat dia sedang terbangun, saat dia lagi sama kita gendong, kita tapi nggak pas dia lagi ngantuk. Tapi saat dia mau tidur, ya coba untuk belajar tidur sendiri, ibaratnya. Kita selimutin, kita buat posisinya nyaman, kita temenin, tetap kita temenin, tapi kita nggak kita apa ya? Nggak kita popo, nggak kita nina boboin gitu lah. Ya, nggak dikelonin lah ya. Iya gitu. Jadi pas bangunnya juga dia
Dia karena bangun tuh nggak ngomong, cuman lirik, senyum lama. Mungkin kalau sering lihat gemes banget. story aku ya, kalau bangun senyum lama, udah bisa diam gitu aja. Biasanya Tapi baby nangis juga karena popok, lapar, iya, haus, iya. nggak nyaman. Tapi anak aku tuh dia kalau udah ngelihat nenek kakeknya, mama sama papa aku tuh udah tahu itu pasti mau gendong dia. Mau digendong sehari, ya pasti mau. Tapi pas balik ke kita dia tahu kita nggak mau gendong dia, jadi dia nggak akan minta gendong sama kita juga. Oh gitu. Iya. Pinter ya. Sayang sama kakek neneknya juga ya. Tapi berarti bukan tipe orang yang rewel sama siapa aja mau gitu Kak? Digendong untuk digendong? Enggak ya dia ya. Aku biasain sih enggak sih. Jadi setiap ada orang datang, selama aku udah tes dia negatif, pasti tes dulu ya. Aku kalau bawa anakku kemana-mana pasti dites dulu, ketemu sama orang pasti dites dulu, negatif segala macam, gendong sama siapa aja aku biarin. Terus aku biarin dia kayak ngobrol, ntar video callan sama teman aku untuk senyum, ketawa. Jadi dia harus sama semua orang kayak begitu. Bersyukur banget lah, baik budi banget. Iya, banget. Apalagi pada saat pindah, aku taruh dia di kursi doang, aku sambil ngerakit apa, packing apa, ini itu, dia diam aja cuma ngeliatin. Bener-bener ngertiin ya. Pengertian banget. Oke, Kak, ini ada yang nanya lagi nih. Dari Iman Pika. Kak nanya dong, Kak Roger sama Kak Cika gimana caranya atau tipsnya menjaga hubungan sakinah mawadah warohmah? Komunikasi, percaya, jujur, apalagi ya sayang? Iya itu. Yang paling penting ya 3 itu sih. Iya, sama kalau kita dari dulu, dari sebelum menikah ya, kayak aku mencintaimu walaupun bukan karena. Itu yang tadi ya, harus digarisbawahi ya. Sesimpel itu ya Kak. Iya. Oke, terakhir nih Kak, ada aku kepo, ada nggak sih waktu me time kalian berdua walaupun udah punya anak yang dilakuin selama masih pacaran? Dilakuin lagi setelah menikah? Walaupun tidak sesering dulu. Kita pasti utamakan Syakil dulu ya. Tapi ada tetap ada kok. Ada. Nonton bareng di rumah aja nontonnya. Iya, atau paling makan kalau Syakil lagi tidur sambil ngobrol, dan kita tiap malam juga ngobrol. Ngobrol, aku selalu ya. Ngobrol. Seneng ngobrol. Apa aja diobrolin ya Kak ya? Iya, apa aja. Jadi makanya aku bilang nggak ada hal yang bisa aku tutupin, aku bohongin atau apapun, hal nggak penting pun yang terjadi semenit aja tuh pasti aku ngobrol. Hal receh pun juga Kak? Apa? Hal receh. Receh, lebih receh dia ketimbang aku nih. Dia sedatar-datarnya recehan dia tahu. Oh iya. Serius. Kalau aku padahal kelihatannya kaku loh Kak. Dia receh sendiri. Katanya sampai nggak mau diajak ini ya, bikin video tok-tok itu ya Kak ya? Oh iya susah banget. Berkali-kali aku ajakin susah. Nggak mau ya. Oke, mungkin terakhir Kak ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk Sobat Grit dari filmnya atau apapun itu? Dari filmnya sih pastinya kalian harus banget nonton karena filmnya ini campur aduk, ada sedih, seneng, ada pokoknya dramanya juga, ada di situ, ada pesan-pesan yang bagus juga. Ceritanya menarik sih, jujur. Yang selama ini yang kita karakter-karakter yang kita mainkan ini unik banget sih ceritanya. Benar. Dan buat teman-teman semuanya tetap jaga kesehatan, ngikutin protokol 3M. Terus pokoknya semoga kita semua sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Amin. Amin ya robbal alamin. Jangan Oke, lupa makasih ya. Berhenti di kamu. Oh, ya? Tanggal 12 Februari di Disney Plus Hotstar. Stop berhenti di kamu gitu ya? Stop berhenti di kamu. Berhenti di kamu. Aduh, aku berhenti di siapa nih Kak? Itu dinding sebelah ada. Dinding atau kaktus kali ya? Iya, boleh. Aduh. Oke, makasih banget ya Kak Cika sama Kak Roger udah mau ngobrol seru-seru banget hari ini. Tadi kita juga dapat tips banyak banget cara ngurus anak dan cara menjaga komunikasi dalam sebuah hubungan. Pokoknya kita doakan semoga yang terbaik untuk keluarga Kak Cika dan Kak Roger. Mungkin ditunggu kabar bahagianya untuk ada adik buat Syakil ya. Amin. Dan kalau pandemi udah kelar bisa main-main ke kantor, mungkin ya ada project apa gitu. Pasti.
Oke, makasih Kak. Thank Terima you. kasih. Jaga kesehatan selalu. Jaga kesehatan juga. Bye-bye. Bye. Nah itu dia Sobat Grit, ngobrol kita sama Kak Roger dan Kak Cika, seru banget kan? Nah buat kamu yang ketinggalan, gak usah khawatir, tenang aja. Live ini bakalan aku simpan di Instagram, Facebook, dan juga YouTube-nya grit.id. Kamu juga boleh loh follow TikTok-nya grit.id, karena di situ kita bakalan ngasih video yang, apa ya, ada video yang ada di YouTube, tapi ada juga video BTS kayak misalkan artis media visit ke kantor, tapi kamu nggak tahu kan mereka ngapain. Nah itu kita ada di situ, makanya langsung aja follow TikToknya grit.id. Dan mungkin buat Sobat Grit yang misalkan aku mau dong live sama siapa, artis siapa, boleh banget komen aja, nanti mungkin kita catat ya. Siapa tahu kita cocokin jadwalnya dan cocok sama artisnya. Dan aku mau ngasih tahu besok kita bakalan live sama Clara Bernadette dan juga Baim Wong. Sama Kiano nggak ya? Nah, Sobat Grit pokoknya pantengin aja nanti di sosmednya Grit. Besok jam 4 sampai jam 5 kalau nggak salah ya. Sama aku lagi, nanti kita ngobrol bareng. Nah, misalkan nanti udah diposting di sosmednya Grit, langsung aja komen mau tanya apa. Nanti di akhir bakal aku tanyain sama Clara dan juga Baim Wong. Oke? Terima kasih ya Sobat Grit, jaga kesehatan selalu. Dan selamat menjalankan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.